untuk mengawal, mengajarkan putra-putri kita hal yang terbaik. Didiklah anak-anak dengan didikan magnet rezeki, gitu. Magnet rezeki itu sudah komplit paketannya, kurikulumnya itu udah sederhana tapi sempurna bagi saya, gitu, bagi saya dan teman-teman yang sudah merasakan keajaibannya, karena dia disejajarkan ya, diambil semua dari Al-Quran, gitu ya, diambil semua dari Al-Quran. Bagaimana mempelajari Al-Quran secara kafah, menyeluruh, tapi dengan konsep yang sangat sederhana dan sangat bijaksana. Itulah mana rezeki ya. Dan akhirnya kita bisa praktekkan, ya kan? Untuk apa Al-Quran? Nah, untuk apa Al-Quran kita pelajari, teman-teman? Untuk dipraktekkan, ya enggak? Ya kan? Untuk apa Al-Quran? Bukan kita hatamkan terus menerus, itu enggak, tapi untuk dipraktekkan. Inilah penekanan dari belajar komunitas magnet rezeki, seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan membahas kenapa Al-Waqiah. Ya, mungkin kalau Bunda Susan sering memberikan motivasi tentang arahan prakteknya. Tapi praktek itu perlu diimbangi dengan teori. Ya, kalau kita tidak tahu teori dasarnya apa, gitu, apa alasannya dibalik itu, kenapa Al-Waqiah dibilang Al-Waqiah adalah surat untuk memperkaya diri. Nah, kenapa seperti itu? Nah, sebelum saya share screen untuk memperjelas penjelasan dari apa itu Al-Waqiah nanti, teman-teman siapkan buku catatannya. Kemudian saya ingin main game sebentar. Ya, kita main game sebentar sebelum kita mulai sesi belajar kita, biar panas dulu ya, teman-teman ya. Apalagi mungkin ada yang di daerahnya atau di tempat teman-teman ada yang masih hujan gitu. Ya, ada yang hujan. Nah, kalau di tempat daerah saya habis hujan, alhamdulillah banyak rezeki. Nah, teman-teman ingat nggak? Saya minta tolong ya, teman-teman mengetik di kolom chat ya, diketik aja, cepet-cepetan ngetik. Nah, tolong tuliskan siapa yang paling cepat dia yang paling ingat. Siapa yang paling cepat ya? Perintahnya adalah siapa yang paling cepat dia yang paling ingat. Oke, siap ya? Silahkan diketik di kolom komentar. Tuliskan 10 jurus dasar magnet rezeki. Ya, 1, 2, 3, silakan. Tuliskan 10 jurus dasar magnet rezeki. Ayo urut ya, dari nomor 1 sampai 10. Tuliskan 10 jurus dasar magnet rezeki. Buka perisai, disiplin kata, garis kebenaran. Ayo, 2 menit lagi. Ada lagi yang bisa? Bunda Penny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang Bun, kurang 2. Ayo 10. 1, 2, 3, 4 Bunda Dina, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bunda Dina. Tepuk tangan Bunda Dina. 10 aja Bunda Dina jurus dasarnya. Iya, sebenarnya teman-teman sudah tepat semua ya. Jawabannya sudah tepat semua. Tapi yang saya minta adalah 10 jurus dasar magnet rezeki. Nah, oke, saya spill dulu ya. Ini dah jawabannya yang tepat. Semuanya tepat. Semuanya tepat ya. Apa yang teman-teman tuliskan, saya tidak bilang tidak tepat. Semuanya benar. Itu adalah jurus dari magnet rezeki. Tapi jurus yang paling tepat, yang sering diajarkan oleh Pak Nas ya, di SHMR, THMR, urutannya ini. Nah, ini dia. Maaf ya, ini gambarnya agak pecah karena ini apa namanya, sinyal mungkin ya. Nah, yang nomor 1 adalah perisai rezeki. Yang kedua adalah law of projection atau LOP ya. Bukan buka perisai, tapi jurusnya namanya perisai rezeki. Yang ketiga itu garis kebenaran. Yang keempat disiplin kata. Yang kelima Quranic vibration atau garpu tala. Yang keenam terumbu karang. Yang ketujuh RFF. Yang kedelapan paradox of candy. Yang kesembilan spiritual matter. Yang kesepuluh bahagia tanpa syarat. Nah, yang sering kita pelajari di SHMR THMR adalah 7 jurus. Yang ke
8, kemudian yang ketujuh ya, ketujuh, 8 dan 10 itu belum ya, tapi itu dibahas di audio telegramnya Pak Nas. Ada ya, ada di telegramnya Pak Nas dan di YouTube itu sendiri, dan kita ajarkan juga di sini ya bagaimana jurus RFF, kemudian ada Paradox of Candy dan bahagia tanpa syarat ya. Oke teman-teman, terima kasih, tepuk tangan semuanya, pinter-pinter semuanya, keren. Apa yang teman-teman tulis adalah ya jurus-jurus yang lain yang ada di audio Telegram, 45 jurus. Lebih lengkapnya jurus MR itu ada 101 jurus, tapi kita belajar 10 jurus dasar saja, insya Allah sudah ajaib luar biasa. Oke, dan sekarang kita langsung ya buat teman-teman semuanya biar lebih memahami tentang Al-Waqiah. Nah, apa itu Al-Waqiah? Mengapa Al-Waqiah disebut surat berlian dan bisa menjadi pembawa rezeki berlian untuk kita semuanya? Oke. Rezeki berlian, rahasia ampuh di balik Al-Waqiah. Nah, mengapa surat Al-Waqiah? Nah, Al-Waqiah itu kalau teman-teman buka ya, di ayat yang pertama itu kan ya, Ida adraka mal waqiah gitu kan. Nah, itu artinya adalah pertanyaan tentang kiamat ya. Nah, coba deh teman-teman ya, buka dulu mana surat Al-Waqiahnya. Oke, buka buku ini, buku zikirnya boleh dibuka, atau teman-teman bisa buka lewat di PDF atau di HP ya. Nah, ini saya lihat dulu di HP, mohon izin. Nah, ini agar kita bisa lebih memahami lagi ya. Nah, di surat Al-Waqiah itu ya, surat Al-Waqiah adalah surat yang turun di Mekah ya, surat Makkiyah, terdiri dari 96 ayat. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqiah. Ya, ada pertanyaan di sini. Apabila terjadi hari kiamat. Waqiah sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kiamat gitu. Nah, kenapa surat yang berkata tentang kiamat ini kok menjadi surat yang bisa mengajaibkan kita, mengundang rezeki gitu? Ya, mengapa surat Al-Waqiah? Jadi ini bukan mantra, tetapi logika. Ya, mengajak teman-teman semuanya ya, dengan mohon maaf, Dewi Kartika. Oke. Nah, saya mengajak teman-teman semuanya berpikir dengan logika kita sebagai manusia biasa ya. Nah, sering disebutkan oleh para ulama-ulama ya, bahwa dengan membaca surat Al-Waqiah ini kita akan terhindar dari kemiskinan. Nah, apakah ini salah? Kenapa surat kiamat kok menjadi surat yang terhindar dari kemiskinan? Karena ada sebuah hadis riwayat dari Baihaqi yang menyebutkan bahwa siapa yang membaca Al-Waqiah setiap malam tidak akan tertimpa kemiskinan selamanya. Nah, kita manusia biasa ini kan kepinginnya kaya gitu, merasakan surga sebelum surga, pengen berlimpah rezeki, tapi kenapa kok membacanya surat kiamat? Nah, rahasianya adalah bukan pada lisan yang berucap, tapi pemahaman dari logika kita semuanya yang mengubah cara pandang kita ya. Magnet rezeki itu selalu mengajak kita untuk mereframe, melihat sebuah persoalan, melihat sebuah fakta yang ada dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari sudut pandangnya kita sebagai manusia biasa saat ini, tetapi lihatlah baik-baik di sana gitu ya. Surat ini mengajarkan kita untuk tidak mengejar rezeki ya, tidak mudah panik, tetapi surat ini mengajarkan kita untuk menarik rezeki ya. Kita baca dulu terjemahannya. Di ayat yang kedua, teman-teman ya, ada ayat yang berbunyi laisa liwaqatiha kazibah. Tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya. Hafidatur rafi'ah. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Iza rujatil ardu rajja. Apabila bumi digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Wabusatil jibalu basa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Teman-teman perlu diingat ya, tidak semua bahasa harus kita disiplin katakan. Terutama bahasa dari Al-Qur'an. Ada kata hancur ya kan? Ada kata berterbangan, ada bumi digoncang gitu kan? Ada yang jadi debu berterbangan gitu kan. Nah, tidak semua harus pakai disiplin kata.
Bunda itu kan kurang disiplin kata lah. Ini Al-Quran. Saya nggak bisa dong, nggak boleh dong rubah-rubah Al-Quran. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ini tidak boleh kita rubah-rubah meskipun itu tidak pakai disiplin kata. Kadang-kala, ya kadang-kala kalau kita berbicara dengan orang, ya teman-teman mungkin ya berbicara Dewi, kita mohon maaf ya suaranya di mute dulu. Oke, saya bisukan semuanya ya biar kita fokus belajarnya. Teman-teman, kadang-kala ada bahasa-bahasa tertentu apabila kita melihat lawan bicara kita siapa, kita harus tidak menggunakan disiplin kata. Tetapi dalam konteks-konteks yang tertentu kita harus tetap menggunakan disiplin kata, terutama berbicara dengan orang-orang yang ada di komunitas magnet rezeki. Untuk orang-orang yang awam, teman-teman harus bisa membedakan levelnya gitu ya. Ini orang awam yang belum mengenal magnet rezeki gitu kan. Kalau kita bicara langsung amanah is hutang, mereka tidak akan mengerti gitu kan, loading. Kita menyebut RS adalah rumah sehat, tetapi mereka bilang RS adalah rumah sakit gitu kan. Nah, ini perbedaannya. Ada saat tertentu kita harus disiplin kata, ada saat tertentu kita tidak pakai disiplin kata. Lihat siapa lawan bicara kita dan apa konteks yang sedang kita dibicarakan gitu ya. Seperti itu. Nah, Al-Waqiah sendiri adalah mengajak kita bukan hanya berucap, memahami ucapan-ucapan ini adalah sebuah kalimat-kalimat tentang kiamat yang menakut-nakuti saya Bunda gitu kan. Kenapa kok surat tentang peringatan hari kiamat ini harus kita baca setiap malam Jumat gitu kan. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah surat peringatan untuk apa teman-teman? Untuk kita bisa menyadari kita ini orang yang lemah, mengingat akan adanya hari kiamat. Dan yang kedua, yang ketiga ya, kita adalah orang yang lemah. Yang kedua, kita senantiasa mengingat hari kiamat. Dan yang ketiga, sebenarnya surat Al-Waqiah itu ya, gongnya adalah surat membuka perisai. Ketika kita sadar tentang hari kiamat, ya kan? Ketika kita tahu bahwa perjalanan kita belum berakhir, masih ada perjalanan panjang yang lain, ya, maka seketika kita ingat dosa. Nah, kalau lihat di ayat-ayat awal dari Al-Waqiah ini, apabila bumi digoncang, apabila mereka akan bertebangan seperti debu gitu kan, kemudian gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, nah, kamu akan menjadi 3 golongan. Wa kuntum aswajan salasah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Ya, perhatikan surat yang ke-8 ya. Kita akan dijadikan 3 golongan. Yang pertama adalah golongan kanan. Yang kedua adalah ya, ayat yang ke-9, ma'ashabul masyamah, golongan orang yang sengsara, yaitu golongan orang yang golongan kiri. Ya, selain itu ada golongan orang yang ketiga. Ya, golongan orang yang ketiga itu apa? Wasabiqunas sabiqun, orang yang senantiasa ya paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk surga. Tidaklah kita disebut orang yang beriman bila ya, tidaklah kita disebut orang yang beriman bila ya kita tidak membuka perisai rezeki, tidak menyadari bahwa kita adalah makhluk yang banyak dosa. Dan seperti itu ya. Jadi konsepnya Al-Waqiah adalah surat peringatan yang mengingatkan kita bahwa ini adalah ya banyak sekali dosa-dosa kita ini, dan supaya kita mau membuka perisainya gitu. Nah, 4 logika rezeki dan mentalitas petani yang diajarkan dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-64. Nah, ini kita buka dulu ayat yang ke-64. Saya sambil buka ini ya, tadi saya tidak masukin di PPT ini supaya tidak terlalu panjang gitu. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-63 Allah menyampaikan ya, bismillahirrahmanirrahim. Afaro'aitum mataharusun, apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Nah, ini mengingatkan kita supaya apa teman-teman?
supaya senantiasa berbuat baik ya. Jadi kita baca surat Al-Waqiah itu untuk mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Kalau di MR berarti kalau dalam jurus MR-nya kita sambungkan ke apa ini Bunda? Ke jurus merawat terumbu karang. Jurus terumbu karang memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan jurus ini nyambung dengan jurus disiplin kata. Tata caranya prakteknya adalah kita harus senantiasa berkata yang lemah lembut kepada orang lain. Itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nyambung ke jurus apa Bunda? Jurus kickback, memuliakan dan mendoakan orang lain juga. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita memperhatikan benih yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan? Gitu kata Allah ya. Antum tazra'unnahu am nahnus dzari'un. Apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Kemudian Allah menjawab lagi di sini, gitu ya, pergeseran mindset. Nah, seandainya kami berkehendak, nah, kami benar-benar menjadikannya hancur sehingga kamu menjadi heran, tercengang, gitu kan? Kalau saya mau, benih itu nggak akan tumbuh. Nah, pergeserannya adalah, ya, pergeseran mindsetnya adalah dalam bisnis atau dalam melakukan strategi menanam. Ya, perusahaannya Allah, kita ini sedang menanam kebaikan, gitu. Kalau teman-teman mau profit, keuntungan, ya, maka teman-teman harus memperhatikan apa yang teman-teman tanam. Nah, apa yang teman-teman tanam itu misalnya ya, berbuat baik kepada anaknya dengan berkata lemah lembut, berbuat baik kepada pasangannya gitu kan. Selalu mengajak berkomunikasi dengan baik kepada pasangannya. Ya, supaya nanti apa? Hasilnya benih itu tumbuh. Ya, di dalam MR ya, kalau pikirannya bagus ya, ini jurus LOP ini ya. Kalau pikiran kita bagus, benih itu akan tumbuh subur. Tapi sebaliknya, kalau mindsetnya kita tidak bagus, ya, mindsetnya kita tidak bagus, maka benihnya akan tandus, hancur, lebur. Seperti di ayat 65-nya. Maka kalau kita mau profit, kita harus menghilangkan kecemasan berlebihan. Menghilangkan kecemasan bahwa apa saya berhasil, apa saya nanti akan gagal, gitu kan. Ya, jangan berpikir yang berlebih-lebihan. Seperti itu. Nah, kemudian, teman-teman lihat nih ya, siapa pemilik sumber daya air? Nah, kita lihat nih logika dari Al-Waqiah lagi di surat yang ke-68-nya ya. Di ayat yang ke-68 ya, mohon maaf. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kemudian Allah juga berkata lagi di surat yang ke-69, Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Apakah kamu orang yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkan air hujan itu? Ya, gitu kan? Nah, ini adalah asbabun buka perisainya tidak mau mengerti tentang misalnya sebuah ilmu, tidak mau belajar gitu kan. Konsepnya Al-Waqiah itu seperti itu. Ada mengingatkan, ya, ada menyanjung, gitu, ada kemudian beranalogi. Ya, surat ini sangat indah sekali. Itulah sebabnya kenapa ulama dan Rasulullah sendiri mengatakan ini surat ajaib untuk memperoleh kekayaan. Jarang orang membahas ini kan. Baru Bunda Arta yang membahas ini ya, pendalamannya dari surat Al-Waqiah itu sendiri. Nah, kemudian ya teman-teman, di sini ada sebuah kisah ya, definisi kekayaan sejati ya. Ketika Khalifah Utsman bin Affan menawarkan harta kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau menolak. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini menolak ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini berkata, apakah engkau khawatir putri-putriku menjadi miskin? Kenapa kamu nggak mau ambil harta ini, wahai Abdullah? Karena Pak Khalifahnya merasa saya akan jatuh miskin gitu kalau saya tidak punya harta ini. Kenapa harus harta ini saya ambil gitu kan? Aku kan sudah memerintahkan mereka membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Jadi aku tidak khawatir mereka kekurangan gitu. Jadi Abdullah bin Mas'udnya itu mengajarkan kepada putri-putrinya untuk selalu membaca surat Al-Waqiah gitu, untuk kita menjadi orang yang kaya. Karena apa? Tadi ya teman-teman, ingat surat Al-Waqiah itu adalah surat untuk membuka
perisai rezeki. Ada peringatan di sana supaya kita takut dan ingat selalu akan dosa. Jadi teman-teman, ketika membaca surat Al-Waqiah itu perhatikan juga terjemahannya supaya teman-teman dapat ruhnya. Ketika kita baca Al-Waqiah sebanyak apapun, kalau kita nggak dapat nyawanya, nggak dapat bara apinya tadi, semangatnya tadi, ya lama ajaibnya. Tapi ketika kita menyadari bahwa Al-Waqiah, oh ini surat buka perisai toh, ternyata untuk saya mengakui bahwa diri saya ini banyak dosa, gitu kan. Nah, ketika itu teman-teman akan lihat juga, maka saya mau jadi golongan yang mana nih? Ashabul masyamah, apa ashabul maimanah gitu, atau golongan yang ketiga, sabikun nasobikun. Nah, supaya apa? Ulaikal muqarrabun gitu kan. Fi jannatin naim, sulatum minal awalin. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk merasakan surga jannatin naim, surga naim gitu. Ini yang dimana di sana dijelaskan sama Allah banyak bidadari, ada mutiara, hamparan, permata hijau, gitu kan. Nah ini teman-teman harus bisa mengeksplor lagi, mendapatkan feel, perasaan ketika membaca surat Al-Waqiah ini. Maka artinya dipahami pelan-pelan supaya teman-teman nanti lebih cepat ajaib lagi. Ya, kalau kita baca ngikutin Bunda Susan, wah suaranya kelas, tapi kita nggak tahu artinya, maksudnya ini untuk apa, kenapa saya harus membaca Al-Waqiah, berbilang ini untuk kayak ya kayak, tapi feelnya nggak dapat. Seperti LOP ya, saya mau rumah tapi nggak dapat feelnya, nggak bisa membayangkan sebayang-bayangnya. Situ adalah realita, nggak mudah mewujud keajaibannya. Seperti itu loh teman-teman. Makanya di MR ini kita itu kan selalu dilatih untuk berprasangka baik ya. Pikiran kita, perasaan kita, gitu kan, motivasi kita ini yang harus perlu dipelihara dan dijaga terus, ya makom keajaibannya. Makanya kita berkali-kali bilang sama teman-teman, tolong jaga sebisa apapun ya, ibaratnya uang 150, 100 ribu gitu kan, untuk perpanjangan 50 ribu per pekan gitu kan, paksain, karena ini adalah benih yang kita tanam tadi gitu kan. Di surat berapa tadi ayatnya gitu kan ya, bahwa ini adalah perhatikan benih yang kamu tanam. Kita di sini tuh sedang nanam teman-teman, terus nanam benihnya, terus kerjakan terus gitu kan. Ini yang Bunda Susan lakukan selama hampir 20 tahun, 19 tahun gitu. Nah, ini yang sudah berhasil Bunda Susan buktikan. Surat Al-Waqiah itu bukan hanya sekedar lisan. Ya, tadi sudah dibahas di atas ya kan. Sudah hanya sekedar lisan, tapi kita harus merasakan ruhnya Al-Waqiah itu sendiri. Kita pengen banyak aset Al-Arad. Selain nanti kita bisa kaya hati itu, kita bukan hanya mengejar kekayaan berbentuk materi saja, tapi kita juga bisa mengejar kekayaan hati kita dengan hanya membaca surat Al-Waqiah. Nah, hatinya benar-benar bisa kaya. Bayangkan seolah-olah teman-teman adalah ya golongan orang kanan minimal lah. Masyabul masyamah, ashabul masyamah, jangan golongan orang yang kiri. Ya, kalau golongan sobikun mungkin belum bisa, tapi jadilah kita orang golongan kanan. Minimalnya itu merasakan benar-benar ruh golongan orang kanan itu seperti apa. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan konsisten terus, samalanya nggak berhenti, istiqomah terus, berpanjangnya kan nanam buat siapa? Buat saya sendiri kok gitu. Bukan buat Bunda Susan, bukan buat Bunda Dina, bukan buat Bunda Vita, buat saya sendiri gitu. Mindsetnya itu harus dijaga benar-benar gitu di privat RFFL ini gitu. Tanam terus kan kita nggak tahu ya benih yang mana yang membuat Allah ridho menumbuhkan. Tadi Allah bilang yang menumbuhkan aku, bukan siapa-siapa gitu. Ketika menu itu bertumbuh, tanaman benih itu bertumbuh, itu kan karena Allah, ridhonya Allah. Artinya kita mendapat keajaiban di sana gitu. Kalau kita nanam benihnya asal-asalan, apakah itu bisa tumbuh kata Allah? Ya terserah aku dong mau tumbuh apa enggak. Kamu juga asal-asalan prakteknya. Ibaratnya kayak gitu ya, peringatan yang Allah berikan gitu. Nah, ini konsep ad-afan, matematika ilahi dalam surat Al-Waqiah. Ya, ketika menanam benih itu kita diajarkan untuk menanam sebuah konsep sedekah gitu kan. Kan yang disedekahi siapa sih teman-teman? Teman-teman sendiri ya. Kita sedekah untuk diri kita sendiri. Mungkin teman-teman sedekah keluar udah banyak, ke masjid lah, anak yatim lah gitu kan.
Teman-teman ikhlas gak? Ya ukuran ikhlas mas saya yang tahu, cuma saya dan Allah saja yang tahu. Betul. Ukuran ikhlas memang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tapi ukuran benih yang kita tanam itu, jumlah benih yang kita tanam itu, kalau matematika manusia 1 tambah 1 adalah 2, matematika Allah 1 tambah 1 adalah 700 plus. Dan matematikanya Allah adalah 700 plus. 1 tambah 1 adalah 700 plus. Ketika teman-teman berkonsep, ya sudah sedekah untuk masuk RFF LOP, Bun, sudah. Satu seed itu apa? Benih. Dari satu benih ini tumbuhlah 100 grain. Kenapa 100? Ini ada biji, ibaratnya biji jagung ya teman-teman, supaya mudah kita analogikan. Biji jagung ini kan ketika kita nanam satu, tumbuh jagungnya lebih banyak. Nggak mungkin tumbuh satu jagung ya, satu biji, satu butir jagungnya lagi gitu. Ya nggak? Ya kan teman-teman, nanam cabai lah, kita cabai apa mau nanam bawang gitu kan. Satu benih itu tumbuhnya berapa? Ya, bisa jawab, satu benih nanam cabai, satu biji cabai kita tanam, yang tumbuh kan pohon. Setelah pohon dia berbuah, jadi cabai yang banyak. Ya enggak? Begitu juga jagung, ya kan? Ketika kita nanam jagung, karena Allah janji akan menumbuhkan benih tersebut. Bun, kalau nggak benih nggak langsung benihnya nggak langsung tumbuh gimana? Nah, berarti berharapnya salah, berharapnya tidak tepat. Ketika kita menanam benih itu, alias ketika kita bersedekah itu, jangan terlalu diharapkan hasil, tapi terus fokus sama prosesnya, gitu. Fokus sama prosesnya. Ketika kita fokus sama prosesnya dengan konsep sedekah ini, makanya ada Ustadz ya, Ustadz Yusuf Mansur itu menghimbau, mengajarkan konsep untuk sedekah, gitu kan, biar rezekinya berlipat ganda. Persoalannya adalah orang-orang sudah memberikan sedekah itu mereka enggak percaya. Ya nggak percaya, akhirnya nggak jadi ajaibnya, akhirnya mereka menuntut balik uang sedekahnya. Boleh nggak tuh sebenarnya? Kan ibaratnya sudah meludah tapi ingin menjilat air liurnya kembali, seperti itu. Ya, kalau kita udah sedekah ya udah, uang kita hilang gitu kan, udah dikasihin Allah, bukan hilang kemana, tapi hilangnya untuk menjadi benih gitu, untuk tumbuh lagi menjadi hal yang lebih ajaib lagi, seperti itu ya konsepnya. Nah teman-teman semuanya, ya afan berarti pelipat gandaan eksponensial, bukan linear. Rumus sedekah itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Allah berjanji harta yang dikeluarkan di jalan Allah, setiap benih itu menumbuhkan 700 kali lipat plus. Nah pelipat gandaan ini mencakup kesehatan fisik, ketenangan jiwa, solusi persoalan, keberkahan, umurnya panjang, ya kan? Usahanya laris, tokonya nggak dirampok, dan anak-anaknya sehat semua, suaminya setia, istrinya setia, pembantunya banyak, karyawannya banyak. Ini konsep al-waqi'ah. Maka barang siapa yang tidak percaya sedekah, ya hidupnya masih begitu-begitu aja, gitu ya teman-teman. Ya perhatikan, ketika teman-teman masuk ke ruangan ini ada konsep sedekahnya, ya kan? Itu konsep sedekah. Kami berbayar bukan membayar kami, sebenarnya kami mengajarkan teman-teman untuk melatih otot sedekah. Seberapa suka teman-teman sedekah, gitu. Ketika kita mengeluarkan untuk diri sendiri 100.000, 50.000, 150, ada yang 200, ya kan? Kita sedang menyedekahi diri kita sendiri, kita sedang berinvestasi berapa benih yang kita tanam untuk tumbuh subur. Dan rasakan, sebelum dan sesudah masuk RFF LOP ini, batinnya ajak masih galau, apa ada ketenangan? Minimal ada ketenangan di sana. Benar nggak? Siapa yang sudah merasakan ketenangan ketika masuk RFF LOP? Itu keajaiban pertama. Itu keajaiban pertama. Kemudian ada yang disehatkan fisiknya. Tadinya gatal-gatal gitu kan. Tadinya mohon maaf ada miom, tadinya mohon maaf ada cancer ya. RFF sudah seajaib itu loh. Ada yang sembuh dari cancernya, tidak tumbuh lagi sel-sel aktifnya. Seperti itu teman-teman konsepnya. Ya, jadi ini adalah konsep keberkahan untuk diri kita sendiri. Lalu, ini lihat nih, penghalang rezeki kita itu apa sih?
secara matematika bertambah itu ya, secara matematika riba ya, riba usuri dan sedekah itu berbeda ya. Secara matematika sedekah itu mengurangi harta. Secara matematika loh, saya bilang matematikanya orang, bukan matematikanya ilahi. Nah, riba itu menambah harta. Riba ambil motor, riba ambil mobil, riba ambil kreditan kur, riba ambil rumah, ya kan? Materinya bertambah, ya. Tapi itu menghancurkan, menghilangkan berkah, menciptakan ketidakadilan dan penghalang dan perisai rezeki untuk diri kita sendiri. Tapi konsep sedekah, hartanya berkurang tapi menyuburkan. Apa yang disuburkan? Hati kita. Melipat gandakan, apalagi yang dilipat gandakan dengan konsep sedekah, teman-teman kita yang suka bersedekah, komunitas sedekah. Gitu, ya kan? Nah, tapi harus hati-hati, sedekah jangan untuk konsep ria atau pamer. Wah, saya sudah sedekah sebanyak ini di sana, saya sudah sedekah diposting di sosial media, gitu kan. Itu ibarat ya, debu di batu licin yang tersapu oleh air hujan, hilang tanpa bekas, gitu ya. Harus hati-hati ya teman-temannya. Ya, itu yang bisa di screenshot kalau mau di screenshot. Kemudian ya, ini ada kisah dari Al-Ghazali, Imam Ghazali ya. Praktik bisnisnya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini bisnisnya, perusahaannya dengan Allah itu meluruskan niat, menjadikan pasar. Nah, beliau ini adalah seorang pengusaha, pedagang di pasar. Ya. Pasar sebagai ladang pahala. Pasar adalah ladang untuk akhirat. Pasar adalah tempat berzikir di sela-sela transaksi. Nah, Imam Ghazali itu menjaga diri, dia afaf, dia bekerja di pasar itu supaya tidak menjadi beban orang, padahal dia adalah seorang imam yang besar, gitu. Dan dia bekerja sebagai untuk menafkahi keluarganya, karena dia imam besar. Sebenarnya nggak usah bekerja di pasar pun dia punya bayaran ya. Kalau di zaman Rasulullah, imam besar, imam masjid itu dibayar apa? Dari sedekahnya jamaahnya, seperti itu. Sama konsepnya sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah fardu kifayah ya. Praktik bisnisnya berniat memenuhi kebutuhan umat. Jika kita tidak jualan, orang lain kesulitan. Ini ya, seorang imam besar. Maksudnya seorang imam besar aja, Imam Ghazali aja masih bekerja, teman-teman. Padahal dia sudah dijamin rezekinya, duduk diam rezeki datang itu pasti ada. Bisa. Lah kayak orang kiai-kiai itu di pondok-pondok itu salim doang aja dapat amplop. Dapat beras ya nggak teman-teman? Duduk diam rezeki datang, betul nggak? Tapi mereka masih bekerja ya. Imam Ghazali juga masih bekerja yang benar kayak gitu ya. Kayak nah, Khalifah siapa? Umar bin Khattab ya. Khalifah Umar bin Khattab juga masih bekerja, ya kan? Dia tidak diam-diam aja gitu, masih berdagang gitu. Terus Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib ya, kecuali Abu Bakar ya. Kalau Abu Bakar itu karena beliau sudah sepuh banget gitu kan. Tapi beliau asetnya juga banyak karena sebelumnya beliau juga orang yang pekerja giat. Nah, lihat teman-teman, boleh buka lagi sirahnya ya, membaca kisah-kisah sahabat seperti itu ya. Kemudian etika transaksi, kalau kita mempraktekkan surat Al-Waqiah ini, nah etika transaksinya bagaimana ya? Mengutamakan ihsan, kejujuran, transparan ya. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Waqiah nanti hatinya akan senantiasa jujur. Nah, diberikan kelonggaran amanahnya. Kemudian orang-orang yang senantiasa mempermudah. Kemudian orang-orang yang ya selalu merasa menjaga, memuliakan pembeli, gitu. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi tidak seenaknya membatalkan transaksi. Etika dalam menjalankan bisnis pakai surat Al-Waqiah. Ya, nanti kali saya akan bahas lebih panjang supaya teman-teman mengerti. Nah, dari surat Al-Waqiah ini, di manakah posisi kita? Nah, apakah kita menjadi orang golongan kanan, ashabul yamil, atau golongan kiri, ashabul shimal, yang ingkar ya, selalu bermewah-mewah, yang balasannya nanti di akhirat adalah angin panas ya dan air yang mendidih. Ya. Golongan ashabul yamin adalah golongan orang-orang yang taat, jujur, balasannya adalah ketenangan, keselamatan. Nah, ini yang ketiga adalah golongan orang VIP, VVIP, golongan orang elit, muslim elit. Nah, as-sabiqun, paling dulu beriman.
yang berlomba dalam kebaikan. Ini, apakah orang sekarang bisa dapat ini Bunda? Asabikun walau alam. Paling tidak minimal kita menjadi orang golongan kanan. Nah, golongan orang terdahulu bukan hanya apa namanya golongan sahabat ya, bukan ya. Jadi ini konsepnya luas. Golongan orang yang terdahulu itu maksudnya udah duluan gitu, duluan belajarnya. Ya, bisa seperti itu secara sederhananya. Nah, maka targetkan diri kita jadi golongan yang mana? Nah, jadikan bisnis kita adalah ya bisnis yang menjamin keselamatan, keberkahan, ketenangan. Benih-benih yang kita tanam dalam konsep al-waqiahnya ini gitu. Jadikan benih-benih keikhlasan dan benih-benih yang bagus gitu ya, agar tumbuh subur. Nah, praktek nanti ya teman-teman ya. Checklist harian agar mudah dipraktekkan. Subuh baca surat al-waqiah. Nah, renungkan artinya. Kemudian pagi niatkan kerja sebagai fardu kifayah untuk Bunda Susan sudah masuk belum ya? Tadi kayaknya saya melihat Bunda Susan sudah masuk. Oke, alhamdulillah Bunda Susan sudah masuk. Iya. Assalamualaikum Bunda Susan. Waalaikumsalam. Sudah bisa on Bunda? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya, silakan Bunda. Tadi saya sudah mengupas tentang Al-Waqiah biar teman-teman bisa semangat lagi praktek membaca surat Al-Waqiah. Dan teman-teman semuanya, ya sebelum kita mulai riadah kita pada malam hari ini, ya boleh nanti sambil di-spill buka bacaannya, ambil Al-Qur'annya ya saat membaca Al-Waqiah nanti supaya mendapatkan ruhnya Al-Waqiah, supaya kita bisa dimasukkan ya golongan orang-orang minimal golongan kanan gitu ya. Minimal ya ambilnya golongan kanan, maksimalnya kita harus bisa menjadi orang sabiqun as-sabiqun, golongan orang yang terdahulu dengan ngajakin orang di belakangnya gitu. Ya kita kan di depan udah belajar MR dulu tuh. Nah, kita ajakin lagi orang-orang makin banyak gabung di privat RFF LOP. Siapa tahu ya, mudah-mudahan Allah ridho memberikan kita hadiah keajaiban besar menjadi golongan sabiqunas sabiqun ya. Nanti next kita bahas lagi tentang Al-Waqiah, itu sebenarnya banyak dan menarik sekali untuk dibahas karena suratnya sendiri kan ayatnya ada 96 gitu ya. Oke, siap kita beriadah malam hari ini ya teman-teman. Siapkan air doanya seperti ini ya. Nanti teman-teman semuanya satu botol air doa ini bisa dimasukkan ke dalam galon untuk kebutuhan 1 pekan ya. Kemudian kalau punya pandan ya siapkan juga untuk menjadi pandan berdoa ya. Kemudian garam ruqyahnya juga silahkan disiapkan. Oke, alhamdulillah Bunda Susan sudah ada di tempat. Kita lanjut bersama dengan Bunda Susan. Kita sambut bersama-sama gurunda kita yang tercinta. Beri tepuk tangannya meriah Bunda Susan Arkanisa. Terima kasih Bunda untuk materinya. Mohon maafnya saya agak terlambat hadir ya untuk teman-teman semua. Karena ini seluruhnya adalah bentuk praktek ya, praktek dari magnet rezeki, bagaimana kita telah mengasahnya, kemudian kita pun untuk bisa mengaplikasikan ya ada di kehidupan. Apa saja profesi dari teman-teman, gitu ya. Itu deh. Jadi untuk bisa diterapkan ada di sana, gitu ya. Tentunya pada waktu kita telah bermagnet rezeki, akhirnya benar-benar seperti dikejar-kejar rezeki gitu. Karena apa? Tugas kita pada waktu mau menjadi magnet rezeki sebenarnya bukan bekerja sih sebenarnya. Guru Dasar Nasrullah mengatakan seperti itu. Ngapain kita kerja gitu kan? Yuk untuk kita rutinkan buka perisai, nanti rezeki itu mendekat sendiri gitu ya. Dengan kita mau membuka perisai itu, hujan rezeki itu menggerojok dengan sendirinya. Lalu kita mengerjakannya ya dengan hati yang lapang. Rasanya bukan bekerja gitu, walaupun fisik kesana kesini gitu ya, tapi hati tenang gitu. Nah di situ rasanya seperti duduk damai gitu ya, duduk tenang. Nah rezekinya berdatangan. Itulah konsepnya magnet rezeki ya. Malam ini kita akan buka perisai ya dengan masuk ke gua keajaiban ya. Perlahan-lahan kita ada perisai apa di dalam diri kita ya, kita ada perisai seperti apa ya. Seperti halnya di materi SYMR ada seorang nenek yang perisainya itu adalah tak sadar gitu, meminta-minta. Pemahaman beliau ya, si nenek ini nenek sepuh gitu ya, nggak salah gitu kan. Ternyata perisai itu dia cintai gitu ya,
Akhirnya Allah di situ memberikan ada sentilannya, ya, memberikan ada peringatannya, solekan gitu ya. Melalui siapa? Melalui ustadz yang ada di sana, gitu, untuk bisa memberikan nasihat, teguran gitu ya. Nah setelah itu si nenek manut mau itu berubah gitu ya, nggak meminta-minta lagi, bahkan kemudian memberikan ada energi baik ya dengan apa? Dengan mau sedekah, dengan mau amanah ya. Amanah ini maksudnya bukan berhutang, tapi mengerjakan tugas yang diberikan dari Pak Ustadz itu dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh amanah, dengan penuh bisa dipercaya. Kemudian justru malah dia mau berkorban. Nah ini ya, mental korban dan mau berkorban beda gitu ya. Kalau mental korban itu berarti perisai yang sangat menyelinap gitu ya. Tidak sadar itu juga perisai kan ya, mental korban. Tapi si nenek ini mau berkorban, ya mau memberikan yang sebenarnya itu kepunyaannya dibagikan kepada teman-temannya. Yang terjadi bagaimana setelah buka perisai? Hujan ya, airnya menggerojok. Dia diberikan ada hadiah umroh dengan cuma-cuma, tidak usah membayar, tidak usah ngutang, tidak usah pinjem, bahkan tidak ngomong, tidak minta gitu ya. Tapi Allah gerakkan hati seseorang yang bernama Hajah Maryam, kemudian memberikan tiket gitu ya, tiket untuk menuju ke Baitullah dan di Masjidil Nabawi ya, untuk ibadah di sana umroh. Maka sujud syukurlah ya si nenek, karena apa? Selama ini Ka'bah itu begitu dirindukan, ada di dinding rumahnya ya, ada juga hiasan di sajadahnya, itu Ka'bah selalu ya, LOP-nya Ka'bah. Ternyata dikabulkan melalui dia mau membuka perisai. Nah, untuk buka perisai itu tidak bisa serta-merta sendiri, tidak bisa teman-teman. Karena perisai itu seperti halnya asap, seperti halnya debu-debu ya yang menempel ada di jendela kaca. Tidak bisa dia pergi dengan sendirinya kalau tidak diberikan ada formula gitu ya. Formula yang sangat dahsyat, formula yang sangat baik, yang frekuensinya lebih tinggi ya, dari berlipat-lipat lebih tingginya ya dari debu itu, dari asap itu. Nah, formulanya apa? Formulanya adalah cahaya ilmu ya, ilmu dari Allah. Ilmu mana rezeki, ilmu yang ada di Al-Qur'an, bacaan-bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Nah, pada saat diberikanlah ya ada ilmu, kemudian si nenek ini manut ya dengan Pak Ustadznya, Ustadz Yusuf Mansur ya, untuk mau ngaji gitu ya. Akhirnya ternyata di situ debunya membuka ya, asapnya melarut keluar, terjadilah ada cahaya ya, tarikan dari magnet ya, datanglah rezeki menuju ke Baitullah itu. Nah teman-teman, sekarang ini hajatnya apa? Padahal semudah itu konsepnya sebenarnya. Coba cek lapisan perisai apa yang ada di dalam kiri teman-teman. Coba apa? Apakah masih suka ngomongin orang? Mohon maaf ya. Mungkin saya juga iya ada gitu ya. 5% aja gitu ya. Setelah itu istighfar, salat taubat gitu ya. Dah ya, kita berusaha untuk memuliakan. Nah, apakah suka masih ngomongin ketidakbaikan orang? Ya, berasanya itu baik gitu, dicintai gitu. Padahal itu penghalang rezeki ya. Apalagi apakah masih menggerutu gitu ya, masih mengeluh tentang kenaikan harga ya, tentang ada inflasi ya, tentang adanya bayaran-bayaran yang harus ditunaikan ya. Kemudian apalagi teman-teman coba sadari nafas teman-teman yang kemarin materinya ya di terapi syukur sadar nafas. Setiap tarikan dan melepasnya apa yang terpancar di perasaan teman-teman. Kalau yang terpancar adalah bukan rasa syukur, itu perisai. Mau ikhlas, itu juga bentuk penarik rezeki. Berarti rasa menggerutunya itu sudah membuka, melarut gitu. Sudah tidak ada.
Bunda Tiwi katanya ndak ada suara Bunda. Tapi di Bunda oh sinyal kali. Oke. Ya nanti coba di chat aja kalau enggak itu. Nah, sampai di mana tadi? Maka teman-teman semua, ya apapun yang Allah sajikan ini ya kita terima dengan lapang gitu. Saya selalu TSL. Kejadian yang terburuknya itu saya sudah misalnya kayak gini ya seperti itu, ya udahlah Allah yang atur gitu. Jadi saya bismillah, tidak ada kegelisahan. Tinggal teman-teman seperti apa latihannya. Karena praktek magnet rezeki ini ya memang harus setiap saat teman-teman. Harus setiap saat. Bahkan setiap detik, Masya Allah. Ya, setiap saat, setiap menit gitu ya. Kita harus berlatih lagi, berlatih lagi. Nah kalau misalnya sahabat semua mengatakan, ya Bunda masa amalan lagi, ya Bunda masa belajar lagi gitu kan. Nah kan kita hidup di dunia ini memang untuk ibadah gitu kan. Bener enggak? Tapi kalau itu sudah menjadi gaya hidup kita, itu udah fine-fine aja gitu, sudah menyenangkan gitu. Bahkan kalau enggak belajar itu kan ada yang kurang gitu kan. Daripada ini ya senggang waktunya gitu kan. Saya dengerin Ustaz Nasrullah dulu lah gitu. Lumayan ini ada pencerahan gitu kan. Nah daripada kita bengong gitu kan, nggak ada apa namanya tadi waktu nungguin Pak Driver itu, ya udah sambil dengerin gitu, karena nggak mungkin tak tinggal ke sini. Nanti beliau nggak bisa apa namanya menurunkan dibayar satu ya bener ya Bunda Murti. Selamat ya Masya Allah Bunda Murti yang selalu berlatih. Ini mau dapat pesanan miliaran. Saya cerita ini ya bismillah mohon doanya teman-teman semua ya, nanti ketularan nih teman-teman ya, ketularan miliaran ya pesanannya, baik itu pesanan-pesanan dari bisnis teman-teman apa saja bisnisnya saya doakan ya. Kemudian ada dinar ya, ada SR12, ada HNI ya, ada juga bisnis yang lainnya, saya doakan Masya Allah miliaran, tinggal tik gitu kan kata Ustaz Mas, kan udah kedipin aja kayak gitu kan. Kalau kita udah buka perisai datang tuh uangnya, datang tuh pesanannya. Saya bayangin uang 1 miliar nih sehari, ternyata kok lewat Bunda Murti nih gitu. Saya batin lewat Bunda Murti, wah Masya Allah. Kembangkan pun saya lihat ini keren sekali. Di Rumah Sehat ada Pekalongan, Batang gitu ya, bahkan sampai ke Dunguni, Kajen, itu luar biasa. Itu udah pangsa pasar ibaratnya, udah ladangnya gitu ya, tinggal digali lagi, udah itu dari 2 produk itu aja mengantarkan ya dari teman-teman semua yang mau bergetar di situ ya, nanti miliarder bener-bener ya, go stranger, go miliarder gitu. Cepat sekali gitu ya Masya Allah. Ilmu magnet rezeki itu memang ajaib sekali, saya merasakannya ya Allah, terima kasih ya Allah atas ilmu yang telah diberikan gitu ya, melalui ada Ustaz Nasrullah ya. Tentunya sih sebenarnya 75% sih karena kita sendiri yang memang bergerak gitu, teman-teman yang mau bergerak, karena bagaimanapun paksaan ya dari pihak luar, kalau kita tidak mau bergerak gitu ya tidak bisa jalan gitu ya, karena terbesar itu adalah diri kita ya, 75%-nya kita mau manjada bergerak. Nah dari pihak luar gitu ya, dari guru ya, dari motivasi yang masuk itu adalah peranannya 25%, maka nanti menjadi 100% teman-teman, powerful gitu ya. Seperti halnya malam hari ini teman-teman semua coba hadirkan, saya ingin bantu teman-teman, apa sih kepahitan apa yang masih dirasakan ya. Bunda saya tuh masih enggak pahit, saya udah enjoy seluruhnya gitu ya, saya udah ajaib gitu, tapi saya masih males gitu. Saya masih ada rasa males gitu. Nah males itu juga asap ya, yang di Al-Quran bisa disampaikan bisa jadi yuwaswisu bisuturina syaiton gitu kan, iblis laknatullah gitu kan. Nah itu bentuk di situ menyerap, menempel gitu kan, ada di mana, di sel-sel ya saraf tubuh kita, di sana menyebabkan kita tidak ringan dalam melangkah, tanda kutipnya berat dalam melangkah. Larutkan, keluarkan, alirkan melalui apa? Bacaan-bacaan Al-Quran yang sekarang ini kita lantunkan ya dengan bahagia. Harus diberikan cinta teman-teman. Kalau tidak diberikan cinta dan bahagia ya tidak membesar cahayanya. Nah cahaya teman-teman nanti yang dihasilkan dari baca Al-Quran, dia akan menyinari tubuh teman-teman dan membuat menipis ya, transparan, menjadi habis gitu ya, melarut. Apanya nih? Debu-debunya keluar melalui bacaan-bacaan yang teman-teman lakukan. Maka saya sampaikan, teman-teman jangan dengan tiduran, mohon maaf ya, jangan dengan tiduran. Kalau misalnya dalam kondisi yang fit gitu ya,
kita untuk bisa duduk ya, dengan duduk dengan tegak gitu ya. Nih kita lengkapi ya data-data orang sukses bagaimana, kan excited, semangat gitu kan, kuat gitu ya, powerful gitu ya. Berarti kan kita harus tegak gitu kan, harus siap ya menerima kucuran keajaiban dari Allah dengan apa? Kekuatan ya, kekuatan mental dan kekuatan tubuh kita gitu sahabat semua ya. Maka sahabat semua, untuk kita baca ya dengan dan semangat seperti apa yang Rasul katakan ya, laisa minna man lam yatakhona bil Quran. Bukan termasuk golongannya Rasulullah orang yang tidak membaguskan suaranya gitu ketika membaca Al-Qur'an. Maka kita baguskan yuk agar diakui gitu ya. Kalau kita ingin diakui Rasulullah, tapi kalau Rasulullah tidak mau mengakui kita, karena apa yang membaca Al-Qur'annya? Ya, padahal kesempatan membaca Al-Quran misalnya 1 pekan 1 kali kayak gini berjamaah, tapi apa gitu kan? Ya berarti di situ kita diabaikan juga nanti ya oleh Allah, oleh malaikatnya Allah, oleh Rasulullah, nangis kita ya. Sayang sekali. Maka sahabat semua, yuk semangat ya malam hari ini. Dan ini pun adalah investasi terbaik teman-teman. Dari yang waktu sudah dikeluarkan ya, kemudian ada energi tenaga yang dikeluarkan ya, kemudian ada finansial yang dikeluarkan, Bunda Yayat deras rezekinya deras, amin ya, ada donasi yang dikeluarkan. Maka kita jadikan ini ya kesemangatan, kita download energi langitan kita gitu ya. Benar-benar sahabat semua, enggak ada kata tua ya, enggak ada, muda terus, Masya Allah. Pengamal magnet rezeki itu penduduk surga. Tidak ada kata tua gitu ya, karena apa? Memang perisainya udah dibuka ya. Mohon izinnya saya agak ini ya, agak tambah waktu untuk ini apa namanya di awalan kita sebelum baca Al-Quran. Tadi pagi saya kedatangan seseorang ya, beliau dari MD ya, yang memang ikut SHMR, alhamdulillah sudah THMR. Beliau bertestimoni luar biasa. Bunda, saya hampir maaf putus asa saya Bunda. Beliau sekarang ini bisa jualan gitu. Lah saya ngomong, Bunda ajaib sekali. Bunda kok sekarang ini kok baru melangkah? Alhamdulillah. Iya Bun, dari dulu saya nggak bisa dagangan, ini saya kok bisa gitu kan. Nah saya lihat itu Bunda udah buka. Oh Bun, memang aku bisa memaafkan orang itu. Ternyata teman-teman, beliau mengakui sendiri, yang namanya amalan mau memaafkan orang lain ternyata sangat tidak mudah. Saya bisa ndak ini saya mengamalkan apa jurus-jurus yang Bunda sampaikan ini, Bunda Susan sampaikan, rasanya saya kayak ndak kuat Bunda. Tapi kemarin saya SHMR itu datang, dijelaskan seperti itu, alhamdulillah saya mulai terbuka, ternyata akhirnya pesanannya SR12 mulai meningkat. Ya pesan 5 bag, 4 bag kayak gitu, Masya Allah. Nah ini teman-teman semua tugasnya terbuka perisai. Ya, kalau dongkol itu masih ada di dada, ya kecewa itu masih dipelihara, lalu apalagi dendam ya masih ada, menganggap orang lain salah, menganggap orang lain tidak ada benarnya, itu kan dia ego gitu kan ya, kita kan ego nanti seperti itu. Maka itu perisainya berlapis-lapis. Nah saat itu dicairkan, kemudian beliau bisa memahami orang itu, oh kali saya juga ada salahnya, ya udahlah aku memaafkan. Ternyata potensi di dalam dirinya itu keluar sahabat semua. Itu salah satu contoh perisai yang dibuka gitu. Akhirnya bisa jualan gitu. Bisa, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Saya katakan, Bunda, pengamal magnet rezeki itu tidak pernah tua. Yuk kita jalan. Oh memang Bunda Susan muda terus, alhamdulillah gitu. Ayo Bun, kita bareng-bareng, kita kan seusia nih gitu kan. Siap Bunda, alhamdulillah. Itulah teman-teman semua, magnet rezeki ini memang cahaya ya, seperti penolong yang sebenarnya Allah berikan. Kita mau tangkap apa tidak? Saya sampaikan, Bunda, tolong Bunda sampaikan ke teman-teman Bunda yang ada di MD itu banyak sekali, di usia senja kok malah terpuruk gitu kan. Yuk ini sampaikan, oh Bunda ini saya bisa apa enggak yang menyampaikan. Ya setidaknya diajak aja lah SMR, ceritain. Biasanya orang yang berpersoalan itu tertarik gitu. Tapi kalau zona nyaman memang tidak tertarik. Nah, orang berpersoalan atau orang yang punya impian itu biasanya tertarik sekali, gitu ya. Seperti halnya teman-teman di sini ya adalah orang-orang yang penuh dengan cita, gitu ya, dengan cita-cita, penuh dengan impian. Maka semangat sekali ya untuk kita mau mengasahnya ya dengan membaca Al-Waqiah disertai dengan cinta. Cinta ini adalah rasa bahagia di atas rata-rata. Terima kasihnya kita kepada Allah, abaikan realita nyata. Mungkin ini sampai malam, mungkin saya belum ada istirahat. Dah, saya bahagia aja.
karena ini momen yang terbaik, jarang-jarang ditemukan ada di malam-malam yang lain, maka saya harus bahagia membacanya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.